Baru kalau kita lihat di tengah kemudahan yang mungkin ditawarkan bank digital seperti ini, lalu bagaimana OJK bisa memastikan kepercayaan masyarakat dalam hal keamanan bertransaksi di perbankan? Ya, ini pertanyaan bagus sekali rasanya. Ini ada beberapa CEO saya ingin mengatakan bahwa aspek perlindungan nasabah itu menjadi sangat kritikal ya di dalam operasional bank digital atau bank yang melakukan layanan digital ya. Karena hal ini pasti akan menjadi problem kalau kita juga tidak mengedukasi nasabahnya. Sehingga aspek perlindungan kepada nasabah ini nanti di dalam rancangan POJK Bank Umum itu akan kita tekankan ya bagaimana nanti bank ini bisa melakukan keamanan teknologinya supaya nanti masyarakat juga paham bahwa layanan digital bank itu atau layanan yang menggunakan digitalisasi itu tidak ada masalah di aspek keamanannya. Jadi di dalam teknologi informasi kita juga ingin memastikan aspek-aspek perlindungan nasabah, kemudian serangan terhadap cybercrime dan segala macam itu sudah menjadi hal yang tidak boleh diabaikan. Ya, ini menjadi suatu hal yang sangat-sangat kritikal untuk kita nanti mengedukasi nasabah, kita mensyaratkan di dalam peraturan kita nanti bahwa suatu aspek keamanan ini menjadi suatu aspek yang tidak boleh dilupakan. Saya kira itu menjadi sangat penting dan harus diketahui oleh para CEO bank yang melakukan pelayanan digital. Baik, lalu juga terkait dengan banyaknya saat ini investor yang berusaha untuk menggarap bisnis bank digital di Indonesia. Ini kalau dari OJK sendiri seperti apa upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa para investor dari perusahaan digital ini bisa berkomitmen sebagai pemegang saham dan siap sedia menyuntikkan modalnya? Ini juga pertanyaan bagus, saya senang ini. Jadi bahwa bisnis di perbankan ini kan bisnis yang padat modal. Bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan. Ya, bisnis perbankan adalah bisnis yang memerlukan trust para nasabahnya. Sehingga persyaratan untuk menjadi pemegang saham pengendali itu menjadi aspek yang paling penting ya. Bagaimana PSP itu bisa memenuhi aspek integritas dan tentunya aspek kelayakan keuangan. Kenapa saya sebut demikian? Karena memang begitu ada suatu kebutuhan tambahan modal, pemegang saham pengendali itu tidak boleh mengatakan saya tidak punya uang untuk melanjutkan usahanya. Kan ini kan masalah perlindungan kepada nasabah kan. Jadi tidak boleh ada kata-kata bahwa kita tidak cukup kapasitas permodalan kita untuk mendukung bank ini. Ya. Jadi terkait dengan persyaratan pemegang saham pengendali tentunya adalah aspek integritas dan aspek kelayakan keuangan menjadi sangat penting. Kemudian juga tentunya adalah kelanjutan dari aspek bisnisnya seperti apa ya kalau akan menjadi pemegang saham pengendali suatu bank itu. Kita akan melihat visi bank akan dikembangkan seperti apa ke depan gitu ya. Kemudian juga yang paling penting adalah komitmen dari para pemegang saham pengendali itu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kita. Itu juga tidak boleh dilupakan itu ya. Karena mempunyai bank itu kan mempunyai tanggung jawab. Ya, tanggung jawab sebagai pemilik selain dia tentunya ingin memperoleh manfaat atau keuntungan dari bank yang dimiliki, tapi juga aspek kontribusi itu menjadi lebih penting ya. Kontribusi bagi negara, bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu juga akan menjadi suatu faktor yang sangat-sangat penting untuk bagaimana mereka bisa memiliki bank di Indonesia. Baik Pak Heru, boleh dibocorkan sedikit Pak, sejauh ini sudah berapa banyak sih bank di Indonesia atau mungkin investor yang datang ke OJK dengan niat untuk meminta izin atau meminta lisensi bank digital? Ya kalau kita boleh mengatakan ya sebetulnya sudah banyak ya karena melayani dengan digital ya itu karena memang sudah menjadi keharusan. Saya kalau melihat sudah banyak sekali ya para bankir kita untuk datang ke kita untuk dia mengubah strategi bisnisnya untuk melayani secara digital. Nah sekarang kita kan berapa? Kita mempunyai 107 bank umum ya.
termasuk bank syariah. Kemudian kita juga mempunyai 1.600 lebih BPR. Nah, 107 bank itu, saya kira yang bank-bank besar itu sudah mentransform dirinya untuk bisa melayani sebagai bank yang melayani digital ya. Kemudian ada beberapa bank yang kelas menengah dan kecil yang sudah juga meminta izin untuk melayani sebagai bank digital ya, atau mentransformasikan dirinya menjadi bank digital. Boleh kita sebut tepatnya Pak Karim itu Bank Jago. Ada bank apa yang punya Pak Yahya, apa itu namanya, yang digital BCA. Ada juga Bank Net gitu kan, itu juga ingin melakukan transformasi pelayanan sebagai bank digital. Saya kira dengan apa tuh namanya, usaha seperti itu, dengan kemampuan mereka sudah menyadari bahwa mereka mesti move on untuk melayani nasabahnya, saya gembira itu ya. Bahwa itu nanti akan membuat bank kita lebih efisien dan tentunya layanan-layanan kepada masyarakat, kepada para nasabahnya akan lebih baik lagi ke depan. Baik Pak Heru, kalau melihat pangsa pasar digital yang ada di Indonesia, ini dibutuhkan berapa banyak bank digital? Ya, tadi saya ini mengatakan bahwa kita punya 107 bank umum ya. Nah, kalau yang besar-besar itu nanti, dan saya sudah melihat bahwa mereka sudah mentransformasikan dirinya menjadi bank yang melayani digital, saya kira kok tidak cukup banget ya, sudah sangat cukup itu. Jumlah bank kita untuk melayani, jumlah penduduk kita itu berapa sih? Sekitar berapa? Sekitar 280 juta ya. Saya kira jumlah bank kita sudah cukup banyak untuk bisa melayani masyarakat kita dengan layanan-layanan digital. Dan saya sudah melihat ya, bank kita kan sudah mengarah ke sana semuanya. Sudah move on lah. Saya boleh mengatakan seperti itu sebetulnya. Baik Pak Heru, dengan banyaknya jumlah bank yang juga sudah mengajukan izinnya untuk menjadi bank digital, lalu seperti apa untuk bank-bank yang berekspektasi terjadinya konsolidasi? Nah, kita memang ya sudah mengeluarkan beberapa peraturan untuk mendorong bank-bank kita melakukan konsolidasi. Yang pertama adalah kita sudah mengeluarkan aturan mengenai modal inti menjadi 3 triliun. Nah, kalau bagi bank yang belum bisa ke sana, tentunya bisa mencari partner kan, untuk supaya nanti bisa melakukan merger ataupun konsolidasi. Nah, apakah nanti bank-bank kecil akan tereliminir? Tentunya aturan kita mengatakan tidak sebetulnya, karena di dalam aturan mengenai konsolidasi bank itu kita juga membuat aturan mengenai apa yang istilahnya itu kelompok usaha bank ya. Jadi bank-bank yang kecil yang merasa tidak bisa mampu untuk menambah modal, bisa mencari apa istilahnya itu induk ya, induk usahanya. Misalnya induk usaha bank yang lebih besar yang menjadi pengampunya. Sehingga nanti bank kecil itu tidak perlu dia menambah modal menjadi 3 triliun, tetapi ada bank pengampu yang lebih besar yang nanti akan memenuhi semua kebutuhannya, ya, kebutuhan likuiditasnya, kebutuhan mengenai tambahan modalnya. Sehingga bank kecil tadi kalau masuk di dalam kelompok usaha bank, punya payung bank besar ya, yang bisa mengatasi segala permasalahannya, itu dia tetap boleh 1 triliun modalnya, tidak perlu nambah, tetapi segala risikonya itu menjadi kewajiban dari bank pengampunya. Saya ingin memberikan contoh tempatnya Pak Yahya itu BCA mengambil Bank Royal, itu kan dijadikan akan dijadikan sebagai bank digital BCA, itu dia tetap aja dengan 1 T tidak apa-apa ya. Dan aturan mengenai single presence-nya kan tidak perlu diberlakukan. Tetapi BCA menjadi pengampu terhadap Bank Royal yang diambil alih, nanti akan ditransformasikan menjadi digital BCA. Itu silakan. Jadi banyak cara sebetulnya untuk aturan kita sudah memberikan ruang seperti itu.
Baik, Pak Heru, kalau kita lihat ini banyak juga lembaga non-bank asing yang juga mengajukan lisensi untuk membentuk bank digital di Indonesia. Apakah nanti regulasi dan kebijakannya juga akan sama seperti bank konvensional yang akan bertransformasi menjadi digital, atau akan ada regulasi dan kebijakan yang berbeda? Kalau saya memandang tidak perlu ada regulasi lagi ya, tapi saya ingin mengatakan bahwa semua pihak kan boleh ya untuk menjadi apa tuh namanya pemilik ataupun mengambil alih bank yang ada di Indonesia. Tapi tadi saya menyampaikan bahwa persyaratan untuk menjadi pemilik itu kan tidak mudah ya. Harus melalui suatu fit and proper yang tadi saya mengatakan bahwa integriti dari PSP, kemampuan kelayakan mereka untuk mendukung bisnis banknya ke depan, visi untuk mengembangkan banknya ke depan itu menjadi sangat penting untuk kita bisa terima mereka sebagai pemegang saham pengendali untuk bank-bank yang ada di kita. Dan tentunya komitmen dari setiap pemilik itu untuk melakukan atau memberikan kontribusi kepada perekonomian kita. Saya kira prinsip-prinsip itu tetap akan kita pertahankan ke depan. Baik. Pak Heru, kalau kita melihat negara tetangga kita Singapura ini akan siap dengan peluncuran layanan bank digitalnya di tahun 2022. Tadi Pak Heru juga sempat mengatakan katanya di semester 1 ini mungkin kita akan bisa lihat seperti apa nanti landasan aturannya begitu. Tapi kalau untuk peluncuran layanan bank digitalnya sendiri, Pak Heru melihat ini baru bisa keluar di tahun berapa? Kita nanti RPOJK atau rancangan POJK kita mengenai bank umum ya. Saya tidak akan mengatakan aturan untuk digital bank, enggak, karena kita yang akan kita keluarkan nanti adalah aturan atau POJK mengenai bank umum. Dan itu merubah beberapa hal. Termasuk tadi saya mengatakan bahwa modal inti bank baru yang akan didirikan bank baru ya. Tentunya kalau bank baru termasuk silakan kalau mereka ingin mendirikan digital banking. Tapi syaratnya adalah bank baru itu adalah modal intinya 10 triliun. Nah, nanti kita akan segera keluarkan di semester 1 tahun 2021 ini. Itu sudah kita lakukan rule making rule-nya, kita sudah minta pendapat kepada berbagai asosiasi, kita sudah minta pendapat juga mendengar pendapat dari masyarakat, dari regulator lain, dan semua pihak. Nah, kita sudah siap nanti di semester 1 ini kita sudah akan keluarkan aturannya. Baik, lalu kalau untuk peluncuran layanan bank digital sendiri, Anda melihat ini baru bisa dilakukan tahun berapa Pak Heru? Apakah di tahun depan atau mungkin tahun 2023? Sekarang bank-bank yang mentransformasikan dirinya untuk melakukan layanan digital kan sudah boleh dilakukan mulai sekarang. Ya. Tetapi memang nanti yang POJK Bank Umum kita yang akan keluar itu kita akan mempertegas sebetulnya. Terus bagaimana tata kelolanya, bagaimana mengatur keamanan data nasabahnya, bagaimana mengatur kita bagaimana bank itu untuk mengatasi cybercrime-nya dan segala macam. Kita hanya ingin menegaskan saja nanti di dalam aturan barunya tadi itu bagaimana bank yang ingin melakukan layanan digital akan ada aturan-aturan yang lebih tegas untuk melindungi keamanan nasabah dan tentunya melindungi bank itu sendiri untuk bisa melakukan layanan perbankan digital dengan lebih baik. Tapi kalau kapan mereka bisa melayani sekarang sudah boleh kan? Ya kan beberapa bank tadi yang sudah melakukan layanan-layanan digital, bank-bank besar kan sudah melakukan seperti itu. Nah, sekarang mereka sudah bisa melakukan layanannya. Nggak harus kapannya, sekarang sudah boleh itu. Cuma aturan bank umum nanti, aturan POJK mengenai bank umum yang akan kita memperbaiki aturan POJK bank umum yang lalu, kita akan mempertegas hal-hal seperti tadi yang kita sampaikan. Untuk bank full digitalnya sendiri Pak, kira-kira kapan? Nah, untuk full digital banking, nanti kalau mereka ingin mendirikan bank baru ya nanti di dalam POJK kita mereka harus mengikuti aturan persyaratan modal itu ya. Dan aturan-aturan yang akan mempertegas itu nanti akan keluar ini nanti di semester 1 ini ya. Di dalam POJK Bank Umum kita akan mempertegas beberapa hal seperti kami sebutkan tadi, tata kelolanya,
keamanan data nasabahnya, keamanan bagaimana nanti bank itu melakukan layanan digital, bagaimana mereka mengeliminasi untuk mengatasi cybercrime, itu nanti akan ada di dalam aturan POJK yang akan kita keluarkan di semester 1 nanti tahun ini di tahun ini. Tahun ini ya, baik, menarik sekali. Pak Heru, kalau melihat dari jumlah bank-bank yang sudah mengajukan lisensi juga kepada OJK begitu, penilaian dari OJK sendiri berapa banyak yang kira-kira sudah siap dan hanya tinggal menunggu POJK-nya keluar saja? Saya menganggap sebetulnya bank-bank besar ya, termasuk beberapa bank kecil yang sudah mempersiapkan diri tadi itu sudah siap kok sebetulnya untuk melakukan pelayanan digital ya. Jadi mentransformasikan dirinya dari bank tradisional menjadi bank yang melayani digital. Saya menganggap dan saya amati bahwa mereka sudah siap sebetulnya. Cuman nanti memang di dalam BOJK Bank Umum kita akan mempertegas aturan-aturannya ya supaya nanti mereka lebih aman saja, supaya nasabah merasa lebih aman di dalam melakukan transaksi digital, dan juga aturan itu juga di samping melindungi nasabah, juga kita ingin melindungi banknya ya supaya sama-sama ini pelindungan nasabah maupun pelindungan dari banknya sendiri itu menjadi suatu hal yang akan kita atur di dalam aturan POJK Bank Umum nanti yang akan keluar di dalam semester 1 tahun 2021 ini.